Oke, kita lanjutin lagi yang Mas Ari Tulang ya. Abis itu gue sih mungkin gue boleh bilang I thank to my mom, karena mak gue tuh orangnya juga galak banget dan gue udah biasa banget dari kecil dimarahin, dan mak gue juga matanya melotot. Jadi kurang lebih ya 11-12 sama Mas Ari Tulang. Jadi gue gak nangis sama sekali karena gue udah biasa diomelin. Tapi sebenarnya Mas Ari Tulang tuh gue sih berapa kali kerja Mas Ari Tulang sih sebenarnya dia jarang sih malah. Iya, tapi jadi gini, ternyata Mas Ari Tulang tuh orangnya sangat amat baik. Amazing. Dan nggak salah kalau orang ngomong itu kayak one of the best choreographer di Jakarta. Exactly. Idenya banyak, terus dia bisa ngarahin. Bisa kayak buat art juga, dancing. Tapi memang kalau misalnya anak baru gitu istilahnya, dia tuh pengen melatih mentalnya mereka. Iya. gitu. So anyway, kayak I also thankful buat Mas Ari Tulang, Mbak Beku Tumewu, sama Mas Ari Paringkuan, Mbak Petias Fatima, pokoknya sama semua jajaran yang redaksi semuanya yang di Femina. They were so nice, baik banget. Dan pada saat itu gue baru lebih bisa menerima diri gue sendiri karena gue bisa masuk wajah Femina. Iya, gue inget dulu aja lo ngerasa lo nggak bisa modeling. Pokoknya gue tuh orangnya kayak agak negatif lah, terus gue nggak believe in myself. I don't believe in myself. No, then I know why I don't believe in myself. Karena dari nyokap gue sendiri tuh, she never see my potential. Jadi menurut gue peran orang tua itu sangat penting banget. Jadi buat kalian yang mau punya anak, enggak yang sekarang punya anak, please do care about them and then support mereka and build their confidence. Build their confidence, but not too confidence, okay? Sedikit tentang Yosafat ini. Jadi kalau kalian suka mendengar bahwa Inggris dia sangat bagus, you know what? Dia nggak pernah sekolah di luar negeri. Dia nggak sekolah di international school, betul? Di Pekalongan sekolah. Di Pekalongan. SD, SMP di Pekalongan, SMA di Karangturi. Tuh. Semarang. Hai Semarang. Belajar jahit juga di Semarang. Ada Mbak Aileen. Jadi emang gimana ya sekolah, banyak orang tuh yang kayak pengen anaknya semuanya sekolah di internasional. Not necessary sih. Ya maksudnya as a parent sih I get it ya, lo pengen ngasih yang terbaik. You wanna give your children the best in life. I mean just because gue nggak sekolah di luar negeri, apakah berarti yang gue dapatkan tuh nggak the best? Kan nggak juga gitu loh. Ya, jadi pokoknya kalau buat kalian semuanya jangan mikir, oh gue nggak sukses karena gue nggak sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. No. Ini sekolahnya nggak bener. Tapi ijazahnya mana bu? Tapi gue selesai semuanya. Gue selesai, cuman gue nggak ngambil itu ijazah. Diteleponin asal halo ijazah halo. Pokoknya gue udah angkat gini, gue udah lulus. Dan gue nggak ada repeat sama sekali. Iya. Juga buat kalian-kalian nih yang nonton, yang maksudnya mungkin ngerasa bahwa bidang yang pengen kalian ini tuh kurang disetujui gitu ya sama orang tua. Gue tuh dulu nggak boleh fashion design karena image-nya negatif, full of party lah, orang sampai model, entertainment juga sama. Apalagi coba bayangin, stigmanya lebih negatif lagi gitu, dan itu yang nyokap gue tuh nggak mau. Dia nggak mau, kayak takut anaknya yang narkoba, takut apa gitu maksudnya. Dan dulu honestly memang industrinya kayak begitu. Betul. Back then. Yes. But now completely different. Completely different. Everybody is hard worker sekarang. Hard workers. Kompetisi lebih sadis mungkin ya sekarang. Yes, dan juga lebih healthy. Yes, coba. Dan zaman dulu model mau kurus tuh clubbing tiap malam. Sekarang udah kayak Lita Diono, lihat tuh olahraganya kayak apa gitu. Rina Ciputra. Lihat tuh ngedance, joget, exactly. Olahraga, makan sehat. Iya. Dan mereka-mereka yang their career last a very long time. Makanya modeling itu kan terkenal pendek ya umurnya. Iya. Gitu kan. Tapi lihat deh mereka-mereka yang istilahnya udah kepala 3, 30-ish, tapi masih modeling ya. Dan kamu yang mungkin ngerasa kayak, aduh aku gak hidup sama orang tua, aku pengen ini gitu. Maksudnya I think you need to prove to them. Prove. The way Pat and I have done ya, kita berdua membuktikan bahwa enggak kok, kita di sini mau kerja, kita cari duit. Hidup kita lempeng. We just do this because it's our passion and happen to be good. Thank God. Kebetulan not bad nih kita gitu. Jadi ya yakinkanlah ke orang tua kalian gitu. Yakinkan dan tunjukkan. Betapa kita seriusnya dan juga kita bertanggung jawab. Betul. Dan bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau bisa tanggung jawabin untuk keluarga lo gitu baru ya kan.
Ya, tapi ya kayak gitulah, that's life. Orang tua pasti punya vision. Oh, gue pengennya anak gue nerusin bisnis, atau oh, gue pengennya anak gue jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Anaknya pengennya jadi YouTuber misalnya kayak gitu. Well, you make the best YouTube content ever. Sehingga orang tua lo senang, bangga, anak gue YouTuber loh gitu. Sampai tetangga-tetangga, entah teman-temannya iya. Neng, anakku keren banget ya tuh, konten-kontennya oke deh gitu. Sekarang gue pulang ke Pekalongan, seneng, bangga. Jadi orang tua gue mau nggak mau ikut bangga. Betul. Iya. Emak gue juga dulu kayak, emang siapa yang bayar lu segini? Gitu kan, emang lu bisa? Emang ngomong apaan sampai mau bayar segini? Sekarang ikutan. Anyway, orang tuh mikirnya kita tuh glamor segala macam. Tapi kita kembali lagi ke masa lalu kita ya, Say. Pada saat kita kuliah, kita memang kelihatannya glamor. Saya tinggal di mana, Say? Kempinski Residence. Sorry. Lobinya lantai 11. Kita ngeliat bundaran HI ini. Sorry. Tapi kita makan Kempinski sih. Gampang di Kempinski. Beli makannya. Beli makannya di mana, Say? Di warung. Makanya di warung. Jadi kita beli di warung, Say. Iya. Habis itu kita pergi jam 3 pagi kemana kita ke warung nasi uduk bocor Setiabudi. Buka kan? jam 3. Mampus ngali. Sebandung. Pokoknya kita bikin tugas di apartemen Kempinski itu karena itu adalah Kempinski adalah punyanya Tante Ek ya, Say. Jangan lu mikir gue gadun, Say. Gue gibeng lo. Itu punya tante gue ya. Dia beli. Abis itu, tapi gak ditinggalin, Say, karena masih baru banget dan kebetulan gue kuliahnya di Lasal, jadi deket banget. 10 menit nyampe. Tapi jangan sedih, Say, tinggal boleh Kempinski, Say, tidur di mana? Sofa. Mandi di? Swimming pool. Kita mandi di kolam renang. Mandi di kolam renang. Karena emak gue bilang maintenance-nya mahal. Ya kan, itu aja tuh nggak diapa-apain udah 6 juta sendiri, Say. Ya udah, jadi kita menggunakan fasilitas dong, kan kita bayar maintenance. Ya udah kita mandi di swimming pool, which is lebih enak sih. Ada jacuzzi-nya dulu ya di swimming pool ya. Hits banget, Say. Pokoknya deh Kempinski Residence lah. Pokoknya dia menikmati banget ya, Say. Iya, makanya. Lagi break, Pak. Kempinski yuk. Ya, cucok kan. Jadi katanya hedon, Say, tapi makanannya ya Allah, mandi di mana, tidur di mana, alemo. Iya. Kayak semacam kita BPJS ya, Say. Jiwa sosialita. Ya kan? Ingat dulu tugas buying, kita sampai pagi ngumpulin foto, ngumpulin apa. Ternyata banyak banget tugasnya. Banyak, Say, banyak banget, Say. Oh my god. Dirasa, Say. Kita makan apa, Say? Nasi Padang. Gue tuh suka banget makan leko. Gue suka banget makan leko, Say. Iya, dulu ada leko. Tapi mahal 50.000. Iya, jadi kita habis dari situ sampingnya lagi banyak. Ya udah, akhirnya gue gue makan bami sama makan Padang. Iya. Sejujurnya gue itu tuh kayak malu sih, karena teman-teman kita makannya. Teman-teman kita tuh pada makannya yang kayak ya hedon itu ya, Say. Jadi gue dikasih dipinjemin mobil, ya itu juga salah satu keberuntungan lah ya. Maksudnya nggak semua orang diberikan blessing seperti itu. Ya udahlah, gue dipinjemin mobil sama gue, yang selebihnya gue bayar sendiri gitu. So anyway, I'm still grateful lah, uang sekolah masih dibayarin gitu. Tapi yang dan lo masih bisa kerja. Iya, dan gue masih bisa kerja. Banyak yang lain nggak bisa. Betul, jadi kayak ya I'm still grateful lah ya gitu loh. Dulu tuh gue inget Pet tuh jobnya show, kalau nggak di mall-mall, klub-klub gitu. Ini before Wajah Femina ya. Sama foto hunting. Enggak, masih abis. Masih ya abis Wajah Femina. Masih kok. Foto hunting. Ember banget, Say. Masih yang kayak dari zaman 250.000. Tapi ya it's a proses ya yang harus kita lalui gitu. Maksudnya jangan dipikir kayak udah jalan di Jakarta Fashion Week terus ya gitu. No. Itu nggak ngejamin lo akan langsung hit sih. By the way, gue Wajah Femina runner up itu nggak ngejamin lo langsung hit sih. Toh juga abis Wajah Femina gue juga nggak banyak job gitu loh. Tapi gue punya privilege-nya adalah gue belajar banyak di situ dan gue bisa mulai foto di majalah. First cover, right? Iya, first cover and juga di fashion sama beauty-nya Wajah Femina, di Femina. Kalau foto di majalah, to be honest itu sangat amat kecil pemirsa ya, dan juga bayarannya lama
banget mau dibayar ya, say. Dengan ongkos taksi doang. Ya kan, ya kebetulan kan ya mas dulu belum ada Gojek dan Grab dan masih ada apa namanya voucher itu ya, tidak ada zaman dulu. Tapi anyway, experience yang kita dapetin adalah gimana kita bekerja dengan tim. Kita berhadapan dengan orang-orang baru, bagaimana kita komunikasi dengan fotografer, dengan namanya stylist, siapapun itu yang mau bekerja. Editor, ya maksudnya itu tuh banyak banget dan maksudnya wahai kalian para aspiring models di luar sana, models itu very important in the fashion industry, tapi not the most important. We have to admit ya. It's all about teamwork. And let me tell you kenapa Pat ini very successful sekarang ini. sekarang. Because you have the personality kan. Personality itu tuh menyenangkan to be around people. People have fun when you're around. Lu mesti tahu kalau di backstage JFW nih ya, kalau gue show nggak sama Pat, tenang. Begitu muncul lo, wah semua ceria, semua happy, semua pengen ngobrol, semua lojak ngobrol. Maksudnya, and that's what you bring kan to. Jadi lo bayangin, industri fashion itu serius gitu loh. Which I don't know why, kenapa sih kita serius banget ya jadi orang gitu kadang-kadang kayak. Ya karena kalau ada lo jadi light, nangkep nggak? Oh iya gitu. Lo kan tidak pernah merasakan backstage di mana lo nggak ada kan? Oh iya betul sih. Gue pernah ngerasain. Gue pernah pertama kali gue show. Di mana? Oh iya mungkin ya. Kalau gue show tuh gue kayak gue diem aja di pojokan. Gue cuma diem doang. Gue di pojokan. Terus gue kayak mau pertama kali gue show. Terus kayak gitu gue liatin, oh ini toh yang supermodelnya gini. Jadi gue jiper dong. Gue nggak berani ngomong. Gue diem aja say. Jadi kayak dan banyak banget tuh yang dulu tuh yang bilang model itu tuh bersaing terus kayak benci. Kayaknya tuh sadis padahal. Sadis banget, tapi gue takut tuh gue diem aja loh saya daripada gue diapa-apain. Gue diem aja saya kan, diem aja. Tapi the fact that nggak kayak gitu, yang gue rasain tuh sama sekali dari awal gue mulai karir, yes emang gue ngerasa ada gap. Of course. Karena kita nggak kenal, makanya bukan karena mereka intentionally jahat atau gimana, karena nggak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi kayak so far dalam perjalanan karir gue sebagai model, yang gue rasain nggak ada tuh yang namanya persaingan yang gimana yang kayak orang-orang selalu bilang ada sikut-sikutan. So far gue nggak ngerasain itu. Tapi kalau misalnya di sana sendiri tuh ada gitu-gitunya ya sih. Sikut-sikutannya ada sih, tapi mungkin karena kita lebih kayak menunjukkan prestasi nggak sih? Iya, jadi kita tuh sekarang beda deh zaman dulu. Maksudnya first of all yang gue amatin sekarang banyak desainer main ready to wear sekarang, which is beda. Kalau dulu tuh kan custom, jadi satu customer tuh berharga banget. Dia cuman istilahnya kalau langganannya desainer A, ya udah dia bikin sama A terus. Jadi kalau sampai nih customer pindah dari A ke B, wah kayak dunia bergoncang. Jadi si tante ini biasa pakai desainer A, tiba-tiba sekarang pakai desainer B, wow gitu loh. Kalau sekarang karena kita banyak yang ready to wear dengan berbagai macam price range, very common si tante punya desainer A, desainer B, desainer D gitu loh. Jadi udah nggak kayak gitu. Jadi sikut-sikutannya udah nggak terlalu obvious gitu lah. Tapi sebenarnya menurut gue itu nggak sikut-sikutan nggak sih, kayak itu nggak sikut-sikutan nggak sih nih? Ya persaingannya dulu lebih kerasa aja. Kalau sekarang nggak, persaingannya lebih kepada kayak gimana Allah desain baju dan diterima dan mereka suka. We're all very business minded. Most of us lah ya, at least ya. Makanya kita jarang melihat desainer angkatan sekarang yang clubbing pagi. Dulu kita ngeliat gitu loh. Sekarang mana ada. Sekarang desainer kayak ya udah kita kerja. They do lah, only just for fun, like once in a while. Jadi you wanna be, lu mau nunjukin ke orang lain bahwa lu tuh hebat, lu sukses. How big is your business? Stokis lu berapa? Duit lu berapa? How's your business growth? Karena kan kelihatan ya progressionnya each year amongst industry people tuh kelihatan. Ini bisnisnya ada growthnya apa enggak? It's just maybe industrinya berubah sehingga kitanya juga ikut berubah. Which is in a good way. In a good way. In a better way. It's tougher sih menurut gue. It's harder karena kita di demand untuk lebih profesional. Kalau dulu kan ya pernah denger lah ya model ABC yang udah top model telat datang callingan gitu terus kayak udah deh mereka supermodel mau apa boleh buat. Sekarang enggak. Gue enggak supermodel pun gue telat.
Kan tapi kan gue telat gara-gara gue dulu kuliah, gue ada syuting sekarang segala macam ya kan, tapi gue udah ngasih tau ini tapi makanya gue bilang industrinya berubah. Dulu tuh fashion show nggak ngaret. Iya. Sekarang tetap ngaret. Masih. Jadi kenapa? Gimana caranya supaya nggak ngaret? Please, para penonton yang dikasih invitationnya please datang on time. Walaupun gue udah nggak di dunia modeling, tapi gue tahu banget rasanya dan gue pernah menjadi model. Iya. Model itu selalu menjadi second, third choice. Yang diutamakan adalah selalu celebrity, kalau nggak orang-orang penting di atasnya. Misalnya ada acara, lagi ada lagi ada nyanyi segala macam. Tiba-tiba singernya mau duluan karena dia mau pulang segala macam, akan duluin itu segala macam. Padahal harusnya kita pulang jam 8, jadi jam 10. Udah jam 10 kadang-kadang disuruh mingle dulu segala macam. Nah itu tuh mingle itu yang sekarang udah jarang, puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Jadi kayak menurut gue please banget buat teman-teman yang dapat invitation dari desainer atau enggak semuanya pendukung dan tim yang di belakang mungkin juga tolong dibantu untuk datangnya. Dan kita juga deg-degannya jadi lama kan kalau nggak mulai kan. Betul, karena kasihan banget. Lalu model tuh nggak boleh duduk tau kalau udah pakai baju. Bayangin modelnya kayak apa, pakai high heels segini. Ember. Walaupun sekarang banyak banget model yang kayak bodo amat ya. Oh, gua marahin sih kalau maafin, kemarin kena marah. You know who you are. Kalau capek saya sendiri lagi tuh capek. Bukan lagi lo yang ambil sendiri, say. Gitar jreng, pokoknya ya menjadi model itu tidak mudah. Walaupun orang melihatnya kayak model mah cuma jalan bentar doang dapat duit banyak. I really appreciate kalau model sudah take it seriously. Jadi ya saling inilah, simbiosis lah. Iya. Ya udah deh. Seru ya. Saya harus ke airport ya. Saya masih mau di sini. Cide aku. So anyway, semoga cerita ini juga bisa bermanfaat untuk Anda. Bahwa semua itu tuh pasti ada jalannya, tenang saja. Kita berdua memang mungkin di kondisi yang terberkati. We're so blessed, we're so lucky right now. Cuman dibalik itu dan kita mungkin nggak pernah tahu ya, maksudnya 10 tahun yang lalu kita kepikir nggak sih kita ada di sini dan di posisi ini? Enggak sama sekali. So buat teman-teman mungkin lagi udah galau dan sedih tentang pekerjaannya, tentang where you wanna do in life, where you wanna go, atau nggak masalah keluarga segala macam, percayalah. Semua pasti ada jalan keluarnya. Badai pasti berlalu. Nggak ada badai say. Cuman kayak kita harus lebih berusaha lagi. Dan semangat. Pokoknya jangan lihat teman-teman misalnya yang sukses lu iri. Jangan iri. Tapi lu memicu semangat lu untuk lebih baik. It's a process. What you're going through is a process. Ya kan? Kayak kita dulu cuma mimpi satu kali aja show. Tuhan ternyata berkelanjutan. So always do your best and let God do the rest. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, and turn on your notification. Bye.